Selamat datang, di depan saya ada Honor Magic 8 Lite, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan mode hemat daya di perangkat ini. Jadi untuk memulainya, Anda perlu menggeser layar ke bawah dari sisi kanan atas layar Anda. Disitulah letak tombol-tombol pintasan, dan di salah satu daftar ini, jika kita bisa menggesernya ke bawah, Anda seharusnya bisa melihat mode hemat daya. Bagi saya letaknya tepat di sini, tapi sebelum saya mengetuknya dan melakukan apapun dengan ini, saya juga ingin menambahkan bahwa Anda bisa menambahkan tombol pintasan ini jika Anda melihatnya di sini bersama dengan tombol lain yang berhubungan dengan mode hemat daya, dengan mengetuk kotak di sini yang ada gambar pena di dalamnya dan memilih edit pintasan. Dan dari sini kita akan menggeser ke atas, geser ke atas pada bagian ini, seperti itu. Dan tepat di bagian atas saya sudah bisa melihat mode super hemat daya atau mode ultra hemat daya, seperti yang bisa Anda lihat. Jadi yang akan saya lakukan adalah menahannya dan sekarang saya bisa langsung meletakkannya di mana saja di sini. Ini adalah saran dari AI, jadi biar saya coba untuk memindahkannya. Entah kenapa saya tidak bisa memindahkannya di sini, ayo dong. Oke, terserahlah. Saya rasa saya akan terima saja ini. Entah kenapa sekarang semuanya harus ada AI yang nggak jelas. Jadi sepertinya munculnya di sini. Saya mencoba melihat apakah ini sudah ditambahkan, makanya agak aneh kerjanya, tapi ternyata tidak. Sepertinya memang, ya sudahlah, kamu tidak bisa menambahkannya ke daftar ini. Yang saya tahu alasannya, mungkin sekarang sudah terlalu banyak aplikasi, jadi saya tidak bisa menambah lagi. Mari kita uji teori itu. Jadi saya akan ambil sesuatu seperti ini, atau kalau kamu keluar dari sini, atau kalau kamu keluar dari sini misalnya, dan kita ambil di sini dan saya benar. Jadi memang ada terlalu banyak aplikasi atau toggle di sana, jadi saya tidak bisa menambah lagi. Pokoknya setelah kamu punya mode hemat daya di suatu tempat, yang untuk saya ada di sini, kita bisa ketuk untuk mengaktifkannya. Dan untuk pertama kalinya akan muncul pop-up seperti ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa mode hemat daya Mode ini akan mengaktifkan mode gelap, menonaktifkan always on display, sinkronisasi otomatis dan kecantikan, membatasi aktivitas latar belakang, serta mengurangi efek visual. Jadi, saya rasa yang mungkin paling penting adalah membatasi aktivitas latar belakang. Jadi ini diberi label dengan cara yang cukup aneh. Biasanya yang kamu asosiasikan dengan itu adalah aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Tapi apa yang akan saya katakan sebenarnya tidak terlalu berlaku untuk itu. Saya tidak tahu apakah ini memang begitu. Tunggu, itu dia. Ini juga tentang sinkronisasi otomatis. Itu yang tadi saya pikirkan. Entah kenapa tadi sempat terlewat di pikiran saya. Tapi sinkronisasi otomatis pada dasarnya mengacu pada pengecekan notifikasi dari aplikasi-aplikasi seperti Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Setiap aplikasi yang membutuhkan koneksi internet. Melalui sinkronisasi otomatis, fitur ini akan menonaktifkannya, sehingga ponsel Anda tidak akan benar-benar memeriksa notifikasi tersebut kecuali Anda sedang menggunakannya. Saat Anda menggunakannya, koneksi akan tetap aktif, terus memeriksa, dan Anda siap untuk melanjutkan. Tapi saat Anda tidak menggunakannya, ponsel akan langsung memutuskan koneksi dari Wi-Fi dan data seluler untuk menghemat daya baterai. Sekarang kita akan centang kotak di sini agar tidak muncul lagi dan mengaktifkannya. Dan selesai. Setelah selesai menggunakannya, Anda bisa mematikannya dengan menemukan tombol ini sekali lagi dan mengetuknya untuk kedua kalinya. Sekarang mari kita bahas juga yang satu ini, yaitu Ultra Power Saver. Fitur ini merupakan versi yang lebih lengkap dari yang sudah kita aktifkan sebelumnya, yang dirancang untuk menghemat baterai lebih banyak lagi, namun caranya dengan membatasi banyak fungsi perangkat demi memaksimalkan daya tahan baterai. Dan fitur ini melakukan semua yang dilakukan mode hemat daya biasa, ditambah banyak lagi. Saya bahkan tidak akan repot-repot membaca ini. Sebentar lagi Anda akan benar-benar mengerti maksud saya. Jadi kita punya wallpaper yang berbeda, kecerahan layar yang dikurangi, aplikasi-aplikasi dihapus, dan kita tidak punya laci aplikasi lagi. Dan pada tombol-tombol pintasan, kita hanya punya 4, mungkin 5 atau 6 jika Anda menghitung Bluetooth dan lainnya, lalu kita tetap mendapatkan notifikasi. Di sini, Anda bisa melihat berapa lama daya baterai yang akan kita dapatkan dalam mode ini. Jadi sekarang baterainya 100%. Dan dengan 100% kita mendapatkan daya tahan baterai hingga 174 jam. Wah, itu benar-benar luar biasa. Ya, jelas sekali. Mode ini paling baik digunakan saat perangkat Anda benar-benar di ujung masa pakainya. Maksudnya seperti 5 atau 10% semacam itu. Dan Anda tahu bahwa Anda tidak akan bisa mengisi dayanya untuk beberapa waktu.
Dengan begitu Anda dapat mengaktifkan fitur ini dan Anda tetap akan mendapatkan nilai sekitar 10. Anda tetap akan mendapatkan 17 jam. Bagus. Tadi bagaimanapun juga kita akan keluar dari sini. Dan begitu Anda melakukannya, semua perubahan akan dikembalikan dan selesai. Dengan cepat, saya hanya menunjukkan satu hal lagi. Jika kita menekan dan menahan mode hemat daya, kita akan dibawa ke pengaturan ini dan akan diberitahu berapa banyak daya baterai yang tersisa di setiap mode tersebut. Jadi misalnya mode normal yang sedang aktif sekarang memberikan kita 52 jam daya tahan baterai yang sangat bagus. Mode hemat daya memberi kita tambahan 12 jam, cukup layak. Sementara mode Ultra Power Saver memberikan lebih dari 2 kali lipat dari mode hemat daya, yang juga luar biasa. Jadi mode-mode ini sendiri memang bekerja dengan sangat baik. Saya menyoroti hal ini karena ada perangkat seperti misalnya Oppo atau OnePlus yang memiliki mode Ultra Power Saver yang hanya memberi tambahan daya tahan baterai 4 jam saja dibandingkan mode normal. Mode hemat baterai hanya memberi tambahan 2 jam daya tahan baterai. Jadi jelas, ini seperti lelucon saja di sini. Ini adalah sesuatu yang memang benar-benar penting. Jadi jelas, saya tidak menyarankan menggunakan mode Ultra Power Saver, cukup gunakan mode hemat daya saja, karena mode Ultra ini sangat membatasi. Namun jika Anda sedang dalam keadaan darurat dan tidak bisa mengisi daya perangkat Anda, ini mungkin pilihan yang lebih baik. Selama Anda memang tidak ingin terlalu sering menggunakan perangkat dan hanya ingin mengandalkan misalnya panggilan dan pesan serta hal-hal seperti itu. Selain itu, saya sarankan menggunakan mode hemat daya yang bisa diaktifkan kapan saja dan dapat menghemat baterai tanpa benar-benar mengubah cara Anda menggunakan perangkat. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jika iya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini.